Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-24 ya, bukan Lukas 24. Saya ralat Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-44. Saya mengundang kita semua bagi berdiri. Mari kita membacakannya bersama-sama. Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayat 44. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Teruskan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya persilakan. Melaksanakannya dalam hidupnya. Saya persilakan dulu. Tema renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul siap sedia dan berjaga-jaga. Ya. Bagian ini memang tidak banyak orang menyukai. Kebanyakan orang hidup dalam dunia ini, mereka lebih memilih santai atau relax, karena itu tidak ada pressure. Betul nggak? Semua berjalan seperti biasa. Kalau disuruh itu siap-siap, karena siap-siap berjaga-jaga itu melibatkan kita harus menunggu. Kan menunggu kan paling tidak enak. Kalau kita menunggu seseorang, dia datang tepat pada waktunya, kita happy. Tapi kalau dia datang tidak tepat waktunya, ya, sebab itu kita merasa bagaimana ya? Pada umumnya kalau di gereja-gereja itu, kalau saya setahu saya, selalu molornya 1 jam. Bukan di ibadah ya seringkali bisa begitu. Kalau ada acara apa-apa di luar gereja, dia bilang jam 3, itu sebetulnya jam 4 besoknya. Ya. Nah, kita ingin merenungkan sedikit tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, menurut teks yang kita baca ini, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak diketahui waktunya. Ada pengkhotbah mengatakan Jesus can come back tonight. Malam ini dia bisa datang. Menurut ayat ini kalau sudah baca tadi, ini memang betul. Ya. Dan memang kita tidak diberitahu oleh Tuhan kapan apa yang akan terjadi di depan kita. Memang ada tujuan supaya orang Kristen itu, anak Tuhan itu tetap menaruh percaya kepada Kristus dan selalu dia berjaga-jaga. Kalau dia sudah tentukan waktunya kapan dia datang, atau dia tentukan kapan kita meninggal, kita bisa Tuhan bilang saya akan meninggal 5 tahun lagi. Kalau gitu sebelum sampai 5 tahun, nah, kita free dulu, bebas.
Nanti kalau sudah dekat-dekat tahun yang terakhir, baru bergiat. Nah, itulah manusia. Tapi Tuhan tidak kasih tahu kita kapan dia mau panggil kita. Betul nggak? Kapan dia mau datang, kita tidak tahu. We just don't know. Bahkan seringkali orang mimpi, kan orang suka mimpi. Apalagi dulu, kita kalau orang Chinese kan percaya primbon. Dulu kalau belum bertobat. Ya kan? Kalau malam hari mimpi, kalau giginya patah satu, nah kadang ada orang yang mau meninggal. Betul nggak? Kalau mimpi lagi, telurnya pecah. Ada beberapa telur, salah satu telurnya pecah. Dan itu dipercaya oleh dunia animisme bahwa itu ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Itu tidak betul. Kita tidak perlu percaya itu. Oleh karena yang memegang nyawa segala orang yang hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Yang penting kita selalu mempertahankan iman kita kepada Kristus. Itu yang paling penting. Ya. Terus apa tanda-tanda kedatangan yang kedua kali? Apa maknanya bagi kita sebagai orang yang percaya? Ya. Wah, Anda mungkin heran. Kenapa Pak Halim ini khotbahnya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Ya. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Tapi ayat ini mengatakan lebih menjurus kepada supaya orang percaya itu selalu hidup dalam Kristus. Itu maksudnya. Karena kedatangannya malaikat pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu katanya. Hanya Bapa sendiri di surga. Dan maksudnya supaya orang percaya itu selalu memiliki kehidupan rohani yang baik. Itu maksudnya. Ya. Yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali itu dikatakan serupa tapi tak sama. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua serupa dengan peristiwa air bah. Betul kan? Dia bilang begini. Ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Waktu zaman Nuh itu dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sepertinya mirip-mirip dengan peristiwa air bah Nuh. Ya. Nah, memang seringkali ada paralel, ada kesamaan-kesamaan dalam hidup orang dalam dunia ini. Ya. Tetapi ada situasi yang juga berbeda, ya, karena kalau dulu air bah, kalau dunia itu istilah ada orang mengatakan bumi itu dibaptis. Ya, bumi kan air bah datang, seluruh bumi kan ditutup dengan air bah. Manusia dosanya banyak, Tuhan sudah tidak tahan. Jadi katanya bumi dibaptis. Bumi itu dibersihkan dari dosa, tapi belum habis bumi. Sedangkan kedatangan kedua kali Yesus, bumi itu diganti dengan bumi yang baru. Ya. Setiap orang mengalami penderitaan, tapi apa yang dideritanya itu berbeda. Setiap orang mengalami berkat, tapi berkatnya juga beda-beda. Nah, ini kita harus sadari. Ya. Kehidupan A dengan B beda berkat yang Tuhan berikan. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan itu adil. Dia itu adil. Dia nggak pernah diskriminasi. Dia nggak pernah rasialisme. Betul nggak? Yesus walaupun lahir dari keturunan orang Yahudi, dia mati untuk seluruh dunia. Dia bukan hanya mati untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, tapi dia di kayu salib dia mati untuk semua bangsa, semua suku-suku bangsa. Ya. Setiap orang dalam dunia ini akan meninggal, tapi caranya beda-beda. Betul nggak? Dan you cannot choose how you're going to die. But you have to know that you and me are going to die. But to choose how to die, it is not our business. Ada yang meninggal, jatuh dari pesawat terbang. Hilang lagi mayatnya. Nah, itu lebih repot. Nobody like it. Tapi jiwanya, kalau dia sudah hidup dalam Kristus, jiwanya diselamatkan. Anda coba bayangkan, pesawat MH370, 370 kalau nggak, waktu dia jatuh di Lautan Hindia, hilang sampai hari ini tidak ketemu. Lalu orang-orang di lingkungannya, itu ya kasihan ya, pesawatnya hilang, dia juga bersedih.
pesawatnya jatuh, sampai hari ini nggak ketemu bangkai pesawatnya. Rupa-rupanya yang sedang mikir itu, dia nggak sadar bahwa dia juga hilang. Waktu Air Asia jatuh di Laut Jawa dekat Pangkalan Bun, dia pun hilang. Who knows? Nobody understand. Tidak ada orang mengerti. Ya. Jadi itulah hidup kita. Di hadapan Tuhan, kita bisa simpulkan bahwa Tuhan itu yang berdaulat. Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita masing-masing. No matter what happen in this world, yang satu yang kita harus tahu, bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Nah, ini yang paling indah. Tapi ini dimiliki hanya oleh anak-anak Tuhan. Oleh orang-orang dunia di luar gereja, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Ya. Jadi kedatangan Tuhan kedua kali, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita, ada kesamaan-kesamaan tetapi berbeda. That's God business. Itu bisnisnya Tuhan. Kita tidak tahu Yesus datang kedua kali, itu maknanya itu besar sekali. Itu sebenarnya Tuhan mengatakan, kamu percaya aja sama saya, kamu mengiringi saya dengan setia. Dia bilang, everything is not your business. Semua rencanaku adalah bagimu. Hanya kamu belajar untuk taat. All the business in the world is under my control. Itu maksudnya. Kedatangan Tuhan tidak diketahui kapan dia datang. Yang kedua, ini ada kesamaan. Beda sama. Yang satu orang Bandung, yang satu orang Amerika. Yang satu sekarang sudah menjadi aktor di Filipina, karena orang Filipina merekrut dia untuk menjadi figur di promotion, ya, karena wajahnya mirip Obama. Beruntung juga ya, walaupun posisinya satu presiden tapi satu promotor, sales. Yang kedua rutinitas. Nah, dia bilang begini, sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Rutinitas. Makan minum itu artinya orang bekerja, orang make a living. Sedangkan orang kawin dan mengawinkan itu make a family. Kan biasa begitu. Itu adalah rutin. Kecuali orang yang hidupnya nggak benar. Jadi dia make a living, tapi dia tidak make a family. Betul kan? Kita make a living, lalu kita make a family, lalu kita make a church. Itu tujuannya. Tapi itulah disebut rutinitas. Hidup itu penuh dengan rutinitas. Ya kan? Kita rutin ke gereja, ikut persekutuan. Ya kan? Kita memasak untuk keluarga tiap-tiap hari. Kita bekerja, sekolah, mengurus anak-anak. Itu adalah rutinitas. Anak kita kalau sudah college, kita punya tanggung jawab beda lagi. That's rutinitas. Banyak orang tidak suka dengan rutinitas itu. Tahu-tahu umurnya sudah mau pensiun. Nah, boring. Karena rutinitas. Boring. Tahu nggak? Bayi itu aja bisa boring. Apalagi Anda. Betul nggak? Jadi baring-baring itu dia bingung, kenapa gua beli gede-gede kan? Minumnya susu terus, ya kan? Nah, dia mau jalan jauh nggak bisa, dia harus bergantung sama orang lain. Itulah baik. Kita semua mengalami rutinitas. Ya. Kita berputar-putar di tempat yang sama. Ya. Kegiatan tiap hari, ya. Seringkali kita tidak merasakan tidak ada yang ada hasil. Ya. Seperti dalam penjara. We experience as if we are in a box. Kita selalu seperti kita di dalam satu box. Ya, betul kan? Itulah yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini. Dia boring. Ya, tiap hari ketemu dia, ini sudah pensiun. Nah, it's not a bad thing bagi saudara yang sudah pensiun. Saya nggak menyinggung saudara, tapi saya tahu Anda pun boring. Well, Anda mau menikah lagi tidak bisa karena Anda sudah tua. Anda tidak menikah lagi, Anda butuh friend. Saya punya orang tua, umurnya sudah 85 tahun, yang satu 84 tahun. Udah capek deh hidup.
Dan dia merasa kenapa nggak mati-mati gitu ya. Ya astaga, banyak orang ingin panjang umur. Dan ini orang tua saya lain ya. Waduh, sampai kapan saya hidup? Dia sudah anak Tuhan. Sampai kapan saya hidup? Dan memang ada kesalahan saya. Waktu bapak saya itu sakit, masuk rumah sakit. Saya sempat berdoa. Waktu umurnya kalau nggak salah umur 82 tahun. Jadi saya doakan, saya harapkan dia panjang umur. Saya doakan Tuhan, tolong kasih dia umur sampai 90 tahun. Waduh, adik-adik saya dengar, kenapa kamu mendoakan dia umur 90 tahun? Nah sekarang siapa yang ngurus katanya? Jadi akhirnya, aduh astaga, istri saya juga marah. Kenapa kamu doakan dia umur 90 tahun? Nah sekarang Tuhan dengarkan doa kamu, nah orang tua kamu setengah mati dia. Dan sekarang dia bilang, kapan Tuhan panggil saya? Akhirnya saya cabut doa saya. Saya bilang, Tuhan, kalau begitu, ya sudahlah, kalau Tuhan mau panggil dia lebih cepat, silakan. Karena orang tua saya sudah tidak kuat hidup. Memang firman Tuhan kan bilang begitu. Masa umur kita 70 tahun, dan kelebihannya adalah kesusahan dan penderitaan. Well, Anda boleh pilih. Mau hidup 1000 tahun lagi atau mau cepat dipanggil Tuhan masuk surga. Ya, tetapi kalau Tuhan masih kasih kita hidup sampai hari ini, itu oleh karena anugerah dan oleh karena Tuhan masih punya maksud. Jadi jangan pikir cepat pergi. Orang tua saya bilang, waduh, ini kalau saya nggak mati-mati, saya bunuh diri. Saya jadi kaget. Waduh, bahaya ini. Dan kasih istri saya datang, jangan bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, kamu masuk neraka. Dan takut dia. Lalu sekarang tiap hari saya doakan, Tuhan, orang tua saya sudah tidak kuat. Kalau mau panggil dia cepat kembali, panggillah. Tapi siapkan iman dia, siapkan penyerahan dia, supaya dia kalau Tuhan panggil dia masuk surga. Betul kan? Dia masuk surga. Oke. Only boring people are born. Orang yang boring dia paling boring, ya kan? Oke. Nah, jadi banyak orang juga putus asa. Banyak orang juga kelelahan, menyesal, umur bertambah terus. Banyak orang yang bunuh diri. Ya, boring. Nah, apa kata Alkitab untuk kita yang menghadapi kebosanan dan boring? Apa? Ya, memang kita walaupun boring ya boring, ya kan? Anda ada boring sama pasangan Anda nggak? Nggak ada ya? Bangun dia lagi kan? Kamu lagi. Jalani rutinitas bersama dengan Kristus. Yesus belum datang, kita masih hidup. Nah, kita jalannya ada hidup kita tiap hari dengan rutinitas bersama dengan Kristus. Kalau kita ingat Yesus, harapan kita, jiwa kita jadi semangat lagi. Ya. Nah, kita jalani rutinitas. Ke gereja tiap minggu, boring. Just do it. Ya kan? Lakukan. Berdoa tiap hari. Sampai boring. Ya boring. Tetap jangan menyerah. Ya kan? Saya mendoakan saudara-saudara saya. Ada yang sudah 34 tahun saya mendoakan itu. Sampai hari ini belum bertobat. Belum terima Tuhan. Malah tambah jauh dari Tuhan. Saya kadang-kadang bingung. Mau saya hentikan doanya. Tapi bagaimana? Merasa tidak setia. Apa kata, terus doakan aja lah. Terus doakan. Sudah 34 tahun. Tapi saya masih tetap doakan dia. Sampai dia berubah. Saya tahu bahwa roh Tuhan akan mengubah dia. Dia akan bertobat. Dan saya percaya itu. Saya percaya. Jalani rutinitas bersama Kristus. Termasuk pelayanan. Just do it. Wah, udah capek. Pak, Tuhan gak pernah capek dia. Malah Tuhan suka capek lihat kita. Kamu lagi. Tidak rubah-rubah dari itu. Tuhan juga capek. Tapi Tuhan dia tidak boring sama kita. Dia lihat kita masih adalah anak-anaknya. Ya sudahlah, nakal-nakal masih tetap dia ampuni, dia berkati. Rutinitas akan berakhir. Betul kan? Rutinitas akan berakhir. Karena Yesus akan datang. Nah itu konteksnya, itu batasannya. Kedatangan Kristus merupakan batasan. Bahwa rutinitas, kesusahan, penderitaan akan berakhir. Jadi Tuhan memberikan batasan sampai di mana kekuatan kita, sampai di situ dia tetap menjaga Anda, sampai pokoknya semua penderitaan
is going to end. Anda harusnya fokuskan kepada kesetiaan, ketaatan, dan kreativitas. Ada upah bagi pengorbanan Anda. Siapa yang bilang kalau Anda berkorban kepada Tuhan untuk Tuhan, Tuhan tidak memberkati? Tuhan ngomong kosong. Ya, saya sudah berkorban, jual rumah, jual mobil, semuanya habis. Tidak betul. Tuhan menghargai kita punya pengorbanan. Hanya kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberkati kita, dan kita itu bukan konsep kita. Kan tahu, Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Beda, pernah nggak saya korbankan ini? Beda dengan ibu ini. Ibu ini mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Beda dengan ibu di depan, dengan bapak di depan. Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Tak akan kekurangan aku, yang punya aku, dengan tak akan kekurangan Anda, itu beda dengan saya. Anda punya tak akan kekurangan sendiri, karena Tuhan gembalamu sama, Tuhan gembalaku. Saya punya kekurangan tersendiri, saya tidak akan kekurangan. Itu dalam konteks saya beda dengan Pak Astio juga, Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia punya bagian sendiri, tidak kekurangan aku. Dia beda dengan tidak kekurangan aku dengan saya. Jelas nggak? Jadi pengorbanan kita ada upah. Oleh sebab itu, mari kita menginvest rutinitas bagi kerajaan surga. Well, kita invest untuk kerajaan surga. Kita invest. Pertama, kedatangan Tuhan ada beda, ada sama dengan bahtera. Yang kedua, rutinitas. Yang ketiga, masuk bahtera. Coba Anda lihat ayat ini sangat indah sekali. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kapan? Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga adalah masuk ke dalam bahtera. Nah, bahtera adalah rumah Tuhan sebetulnya. Ya. Dan Nuh itu membangun rumah Tuhan. Karena dia sudah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan baru dia membangun rumah Tuhan. Kalau dia belum anak Tuhan, dia harus masuk ke dalam bahtera. Karena Nuh panggilnya ayo masuk. Karena dia bukan anak Tuhan. Tapi karena sudah anak Tuhan, Nuh membangun bahtera. Beda nggak? Yang belum anak Tuhan masuk bahtera. Tapi yang sudah anak Tuhan, dia membangun bahtera. Itu dua hal yang berbeda. Masuk bahtera. Bahtera adalah tempat perlindungan dari banjir, dari bahaya. Itu adalah pintu gerbang keselamatan. Tahu nggak Anda? Dengan masuk ke dalam gereja ini masuk ke dalam bahtera, masuk ke dalam perlindungan daripada Tuhan dalam hidupmu. Anda tahu? Banyak orang masuk bahtera dalam ibadah ini, mara bahaya, sakit penyakit, banyak hal Tuhan jauhkan. Karena ini tempat perlindungan. Ya. Karena ini adalah pintu gerbang keselamatan. Kan pernah saya khotbahkan di sini. Waktu Yakub dalam perjalanan ke mana ya? Ke rumah Laban. Karena pokoknya dalam perjalanan dia tidur. Karena kan capek dia tidur. Waktu tidur Tuhan datang bicara sama dia. Dia mimpi. Wah. Itu padahal dia punya alas kepala itu dari batu. Ya kan bukan bantal yang kita beli Genesis, ini batu ditaruh di kepalanya. Tapi tidurnya nyenyak. Ya kan? Dia mimpi ada tangga didirikan sampai ke langit dan anak itu malaikat turun naik di atas tangga. Dia bangun. Saya nggak tahu. Rupanya tempat saya berbaringkan kepala saya adalah rumah Tuhan. Ini adalah the gate of heaven, pintu gerbang sorga. Sebab itu kemudian dia bilang, setiap kali penghasilan saya akan sisihkan 1/10 bagi Tuhan. Dan tempat ini akan disebut Bethel. Bethel artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah pintu gerbang sorga. Gereja ini apa? Gereja ini adalah pintu gerbang sorga. Anda masuk ke gereja, Anda berhadapan dengan pintu gerbang sorga. Kenapa? Karena Kristus hadir di sini. Sebabnya Yohanes 10 ayat 9 dia bilang, 我是门, akulah pintu. I am the gate. Whoever enter through me, he will be saved, and he will go in and out to find
green pasture. Dia bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kalau dia masuk ke dalam bahtera ini, gereja ini pintu gerbang sorga, bertemu dengan Tuhan, dia akan selamat. Ia akan keluar dan masuk, menemukan apa? Menemukan padang rumput. Tahu nggak artinya? Itu berkat. Jadi masuk bahtera, beribadah, mendengar suara Tuhan, itu masuk ke dalam pintu gerbang. Ada di penjualan, Tuhan memberkati Anda in and out, ya, bukan in and out burger, in and out, keluar masuk, diberkati Tuhan. You will find green pasture. Yang kedua, Anda dan saya bilang, anak Tuhan harus membangun bahtera. Bangun bahtera. Yang Anda sedang membangun bahtera. Kalau Anda membangun bahtera, lalu membawa orang-orang yang berdosa masuk ke dalam bahtera ini. Jangan dosa dibawa masuk. Jangan dosa dibawa masuk. Hancur gereja. Bawa orang berdosa masuk gereja supaya dia bertobat. Kemudian melayani di bahtera. Nah, ini penting. Jadi waktu Nuh masuk bahtera, it's over. Dunia waktu itu berakhir. Karena air bah datang. Begitu air bah datang, bumi dibaptis. Dibersihkan. Tapi Nuh dan keluarganya, dia aman. Di dalam rumah Tuhan, Anda dan saya aman. You find a security here. Anda aman. Ya. Di sini kan tidak pernah perlu bodyguard. Tidak tahu kalau di Indonesia, kalau lagi zaman penganiayaan ada polisi di depan. Di sini tidak perlu polisi. Jadi masuk bahtera, Anda harus mendengar suara Tuhan. Nah, ini penting sekali suara Tuhan. Ya. Suara Tuhan itu Alkitab. Ya. Makanya ada orang mengatakan begini. Waktu saya baca komik, saya membaca cerita di komik. Tapi waktu saya baca Alkitab, Alkitab membaca saya. Alkitab firman Tuhan adalah cermin. When I read another book, another story, another book, I read the story. But when I read the Bible read my story. Dia membaca hidupmu semuanya. Itu mendengar suara Tuhan. Entah suara Tuhan itu enak atau tidak, suara Tuhan itu membaca hidupmu. Kan kalau di Amerika ini kan banyak orang liberal yang terlalu pintar. Dia baca Alkitab, dia kritik Alkitab, dia cari kesalahan Alkitab. Dia pergi dia melakukan pekerjaan arkeologi, dia ketuk-ketuk di Yerusalem, ketemu ada kuburan. Di situ rupanya kira-kira kuburan Yesus katanya. Karena kalau orang zaman dulu meninggal, kuburannya cuma satu, ditaruh seluruhnya, bapak, anak, cuma cucu taruh semua di satu kubur. Nah itu Yesus katanya. Tak ada istrinya lagi katanya. Yang menemukan itu orang Harvard lagi, coba bayangkan. Padahal Harvard itu lahir oleh hasil kebangunan rohani waktu terjadi Amerika yang dibawa api kebangunan rohani datang dari Inggris masuk ke sini, maka lahirlah Azusa Pacific University, lahirlah Harvard, Yale Divinity School, semua itu oleh hasil kebangunan rohani, oleh karena kuasa Tuhan. Dan sekarang terbalik, menyangkal Yesus. Jadi Yesus ada istri, ada anak, dia meninggal, itu dia kuburannya tuh. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, kita baca Alkitab, kita berikan diri kita dibaca sama Alkitab. Karena ini, makanya Yakobus mengatakan, ini firman Tuhan itu bagaikan cermin. Waktu kita baca Alkitab, dia membaca hidup kita. Biarkan dirimu dibaca oleh Tuhan. Let Him read your life. When you read the Bible read your life. And let God read your life. Nah, kalau Tuhan baca hidupmu, dia koreksi hidup. Kalau hidup kita jadi bagus kan? Kita tidak peduli bahwa firman Tuhan itu bagus apa enggak, kecuali kalau menyesatkan. Kita jangan terima. Banyak orang memilih-milih, oh khotbahnya si Anu bagus, khotbahnya si Anu lucu, khotbahnya si Anu itu udah hebat sekali. It doesn't matter, khotbahnya bagus atau buruk, apa dia enak dengar, yang penting Anda dan saya taat. Itu saja. Banyak orang Kristen tidak bisa taat, hidupnya tidak bisa bertumbuh, dia tidak pernah berubah. Bagaimana
bagaimana dia bisa menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Waktu Yesus ngomong aja aku nggak mau dengar. Nah sekarang waktu Yesus datang mau menyambut, Yesus bilang, siapa kau? Aku tidak kenal sama kau. Begitu Bang. Orang Batak kan bilang gitu. Nah, saudara, jadi makanya Yohanes 19 bilang, akulah suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun. Di padang gurun. Kenapa di padang gurun? Karena orang Israel itu di padang gurun itu diuji, dites, diproses oleh Tuhan supaya mereka dengar suara Tuhan, tapi mereka tidak mau taat. Makanya di padang gurun itu diserukan pertobatan dan kelahiran kembali. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, bukan di Disneyland, dicobai di padang gurun untuk mengingatkan perjalanan orang Israel yang tidak mau taat. Dan sekarang Kristus memberikan teladan bahwa dia taat kepada Bapa sampai mati dia taat. Suara Tuhan, ya. Ada beberapa orang anak Tuhan di ceritanya. Jadi dia kumpul di satu tempat. Mereka ini orang-orang anggota-anggota gereja yang setia ke gereja, yang taat ke gereja. Tiap minggu tidak pernah bolos. Rupanya mereka kumpul, teman akrab kumpul sama-sama. Lalu dia bilang, begini loh, saya mau buka rahasia. Buka rahasia apa? Aku mau buka kelemahan saya. Yang lain, saya juga. Walaupun saya sudah ke gereja sampai begini lama, saya juga punya kelemahan. Saya juga mau open. Yang ketiga juga bilang, benar kita open. Tapi jangan bocorin ya. Jangan bocorin. Oke. Kamu kenapa? Iya. Tahu nggak kamu? Kalau saya lagi stres dan pekerjaan lebih besar saya ambil alkohol, saya minum untuk membuang stres. Itu kelemahan saya. Saya lain. Kalau saya lagi stres, saya ketemu istri, saya pukul istri saya hajar dia katanya. Itu kelemahan saya. Jangan ngomong apa-apa. Terus semua kelemahan dikasih tahu satu-satu. Yang terakhir, saya juga punya kelemahan. Tahu nggak kelemahan saya? Suka gosip. Wah, nanti semua kelemahan saudara ini saya bongkar di depan jemaat. Karena kelemahannya untuk menggosip. Nah, itu suara Tuhan juga. Dibongkar dia. Nah, kamu kita sudah janji kan jangan ngomong apa-apa. Nah, itu karena saya suka gosip. Makanya apa yang dosa-dosa kamu saya kasih tahu pendetamu. Semuanya kamu. Jadi mendengar suara Tuhan sangat penting sekali. Waktu Nuh membangun bahteranya di siang bolong, masih summer lagi. Orang anggap dia bodoh. Kamu sinting kali ya? Ya. Jadi kan begitu kan. Sehingga kamu sinting kali. Kamu nggak ada kerjaan, belum dapat kerjaan, berdoa saja. Ya kamu nggak ngapa-ngapain, berdoa saja kamu ke gereja. Itu ejekan-ejekan yang seringkali kita terima dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Mendengar suara Tuhan masuk ke dalam bahtera. Nah ini ada satu kesaksian. Dia ini backgroundnya Muslim. Ya. Sejak kecil dia ini sudah diajari oleh orang tuanya, oleh grandparents-nya untuk membaca Al-Quran. Waktu umur 5 tahun, dia sudah bisa menghafal 7 pasal di dalam Al-Quran. Waktu dia umur 5 tahun, dia bilang orang tuanya sudah membaca seluruh Al-Quran itu dari A sampai Z. Satu buku itu sudah dibaca, hanya dibaca aja namanya. Waktu saya memasuki umur 15 tahun, saya sudah menghafal 7 pasal saya. 7 pasal itu saya tahu isinya apa. 7 pasal. Berarti tiap hari diajarin. Jadi dia selalu ketemu orang Kristen. Kalau dia ketemu orang Kristen katanya, dia selalu menang kalau berdebat. Hanya dia tanya, kenapa kok kamu menyembah Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada orang Kristen itu langsung keok katanya. Apalagi kalau saya tanya tentang alat Tritunggal, pasti dia bilang, orang Kristen itu biasa jawab saya, kalau mau tahu tentang alat Tritunggal itu adalah misteri katanya. Ya, misteri. Berarti dia nggak tahu katanya. Dan dia selalu menjebak orang Kristen hanya dengan 2 pertanyaan itu.
Kenapa kau menyembah Yesus sedangkan Yesus bilang Bapa itu lebih besar daripada aku? Lalu Trinitas itu adalah misteri katanya. Karena dia tidak tahu, dia ngomong misteri aja. Jadi dia selalu akhirnya kepercayaannya kepada Tuhannya makin kuat, disiplin terus menerus, dia menganggap dia punya kepercayaan paling nomor satu. Pada suatu kali dia masuk universitas di Old Dominion University katanya. Saya ketemu dengan orang Kristen. Kayaknya satu-satunya beda katanya. Orangnya tenang, suka bawa Alkitab. Tetapi setiap kali saya bertanya sama dia sedang baca Alkitab, dia selalu menjawab saya dengan bijaksana katanya. Beda dengan orang Kristen yang lain. Dia juga menganjurkan supaya saya membaca kitab saya secara kritikal katanya. Bukan dijauhin, kamu baca kitabmu secara kritikal. Oh begitu ya? Lalu dia baca. Lalu dia bandingkan dengan Alkitab. Wah, kalau gitu sebetulnya saya harus percaya sama Alkitab katanya. Tapi bagaimana ya? Saya percaya sama Alkitab, itu berarti saya bunuh diri katanya. Maksudnya saya akan, pokoknya dari semua keluarga saya yang turun-temurun itu pasti usir saya. Pokoknya saya in trouble. Apalagi kalau saya pray. If I pray, maksudnya kalau pray to Jesus means I die. Wah, repot, terlalu berat tantangannya. Jadi dia dengan orang Kristen ini akhirnya jadi teman baik, pergi ke kuliah sama-sama, jadi teman yang sangat akrab sekali dengan dia. Lalu dia terus menerus dia temannya anjurkan dia, sudahlah kalau gitu, kamu berdoa saja katanya. Kamu coba tanya Tuhan, kalau Yesus itu benar adalah Tuhan, maka nyatakanlah dirimu. Kalau engkau adalah Tuhan yang betul, nyatakanlah dirimu. Buatlah keajaiban. Karena di dalam kehidupan saya sebagai orang Muslim, itu yang kami minta, supaya ada mukjizat untuk membuktikan. Benar katanya. Saya habis itu Tuhan mulai berbicara dengan dia melalui mukjizat. Ada tiga mimpi katanya. Saya dapat 3 mimpi. Tapi ada satu mimpi yang paling menarik. Ini mimpinya katanya. Jadi ada perjamuan kawin rupanya di surga. Semua orang diundang masuk. Orang-orang lain masuk semua. Saya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk katanya. Rupanya dalam mimpi itu dia ketemu temannya itu namanya Steve Grant, yang orang Kristen yang satu kuliah sama dia. Untuk saya bisa masuk ke dalam kerajaan itu supaya saya bisa berpesta katanya, saya harus menerima undangan dari Steve Grant ini. Kalau Steve Grant undangannya saya terima, saya bisa masuk ke dalam perjamuan itu. Jadi dia tidak bisa masuk karena Steve Grant itu temannya orang Kristen mengundang dia masuk ke dalam pesta itu, dia belum menerima, akhirnya dia tidak bisa masuk. Nah itulah mimpi yang paling berkesan untuk dia. Akhirnya dia sadar, temannya Steve Grant itu menawarkan supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu dia temukan itu dalam kitab Lukas itu katanya, bahwa ada orang-orang diundang masuk ke perjamuan kawin, orang-orang pada masuk, ada orang-orang yang tidak bisa masuk. Wah, itulah saya katanya. Lalu dia bergumul, pada akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya tentulah orang tuanya tidak menyukai. Sekarang dia melayani dengan ini loh, siapa Zakarias itu namanya? Ravi Zakarias International Ministries. Dan dia ada di sana melayani dengan Pastor Ravi Zakarias. Anda suka tahu kan, suka dengar di radio. Di sana dia melayani. Ya. Suara Tuhan itu berbicara supaya orang itu bertobat. Dia membaca hidup orang berdosa supaya orang berdosa bertobat. Supaya orang berdosa bertobat. Anda di sini ada yang belum bertobat?
Ada di sini ada yang masih hidup behavior karakternya mudah tersinggung, dikit-dikit begini udah belum bertobat. Anda tahu Tuhan mengasihi Anda harus bertobat. Kalau Tuhan berbicara, Anda membaca Alkitab, Anda mendengar khotbah, Tuhan berbicara soal Anda punya hidup. He is talking about your life supaya kehidupan saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan. Sampai saudara mengatakan, Tuhan, betul, itulah aku. Saya sadar, itulah saya. Oleh sebab itu, saya mau berubah. Tuhan tolong saya supaya saya change. Yang keempat, peristiwa kedatangan Tuhan itu kedua kali untuk orang percaya melewati seleksi atau penyaringan. Nah, Anda jangan salah. Anda akan diseleksi oleh Tuhan. Tuhan yang menseleksi saudara. Coba lihat. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang mematu batu kilangan, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada seleksi. Tidak semua orang dalam dunia ini masuk surga. Kalau semua orang dunia masuk surga, puji Tuhan kan? Karena Tuhan menghendaki tidak seorang pun yang binasa. Tapi faktanya, ada juga. We don't expect them. Karena ada neraka. Ada neraka berarti kan ada orang berdosa yang tidak bertobat. Betul nggak? Jadi ini melewati seleksi. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada satu lagi statement. Banyak yang dipilih, sedikit dipakai. Luar biasa. Jadi seleksi dari Tuhan itu, penyaringan itu memang luar biasa. Ada yang diangkat, rapture. Ada yang ditinggalkan. Kalau di rumah Tuhan semuanya diangkat. Tapi di rumah Tuhan masuk ke dalam bahtera. Waktu bahtera itu selesai dibuat, pintu ditutup, air bah datang. Jadi saudara dan saya akan melewati penyaringan. Itu sebabnya kita menghadapi tantangan, kita menghadapi orang yang nyakiti hati kita menghadapi orang yang menyinggung kita menghadapi orang-orang pokoknya aneh lah. Ya. Tapi itu adalah penyaringan untuk membuktikan kemurnian iman. Makanya setiap doa, tidak semua doa kita kan dijawab oleh Tuhan. Apakah doa saudara 100% dijawab? Enggak. Karena Tuhan menguji Anda. Makanya tidak semua doamu Tuhan dengar. Kalau semua doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan itu hilang wibawanya sama Anda. Dia jadi pembantu. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu Tuhan saudara. Do you believe that? Anda sadar nggak? Yesus itu adalah Anda punya Tuhan. Kita punya Tuhan, bukan kita punya hantu. Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Kalau dia hantu, apa Anda minta? Anda dibilang sama Yesus, ya bawa ke atas gunung yang tinggi. Bilang, ya kasih lihat semua. Dia bilang, ini aku kasih sama kamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Dia bilang seluruh dunia ini dikasih sama Yesus. Kalau Yesus menyembah dia, dia nggak kasih sedikit-sedikit. Itu hantu. Nah, Tuhan tak kasih seluruh dunia. Walaupun Anda menyembah dia. Makanya prospek teologi itu menyesatkan. Luar biasa gawat. Iblis datang. Tiba-tiba dalam sekejap mata. Dia menampakkan segala kemuliaan. Itu instanisme. Jangan punya iman yang instan. Pokoknya jadi. Tidak ada itu. Ya kalau Tuhan menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi seleksi ini penting sekali. Tuhan membawa kita melewati penyaringan. Ya. Anda mesti diseleksi oleh Tuhan. Semua hamba Tuhan pun diseleksi oleh Tuhan. Nah, kita pikir yang orang yang hebat-hebat itu semuanya selamat. Belum tentu. Jadikan diri kita sebagai orang yang sudah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan kan sudah diseleksi itu. Itu namanya pilihan. Ya, jangan ya orang pilihan Tuhan. Ya, saya percaya Anda mau jadi orang pilihan Tuhan. Tapi ya, orang pilihan Tuhan kan harus ada konsekuensinya yang harus ada. Betul kan? Harus ada konsekuensinya. Tidak ada orang pilihan Tuhan itu hidupnya melewati semua imannya penuh kemenangan itu tidak ada. Ada jatuh bangunnya juga. Ada jatuh bangunnya. Betul kan? Yang terakhir, siap sedia dan berjaga-jaga. Ya.
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sebab kamu tidak tahu. Kalau ada pencuri mau datang, jangan biarkan pencuri masuk rumah. Pencuri rumah harus kunci, pasang alarm, pasang kamera, punya penjaga, punya bodyguard, pelihara herder. Pelihara herder. Ada pencuri masuk. Nah, herder itu persoalannya pencuri aja bukan digonggong semua. Pokoknya ada orang lewat langsung begitu. Ya. Saya ingat dulu kan masih kecil, rumah kita di Palembang. Daerah kami itu banyak suka ada pencuri. Ya, walaupun rumah kami itu 2 lantai, pencuri itu masuk dari loteng. Pintunya dia buka, dia masuk dari loteng, masuk ke dalam, dia curi sepatu, dia curi itu. Ya kita takut. Malam besoknya kita sudah takut. Kita sudah jaga-jaga, semua dikunci. Boleh dikunci lebih rapat lagi. Nah itu dia. Itu sebenarnya siap sedia dan berjaga-jaga. Jangan sampai pencuri sudah masuk baru berjaga-jaga, terlambat. Betul kan? Nah, ini ada satu keunikan. Saya sudah menyelidiki. Hampir setiap ayat Alkitab yang berkata tentang berjaga-jagalah ada hubungannya sama prayer. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Ini yang disebut berjaga-jaga di Alkitab ini hubungannya sama prayer. Baru saya sadar, oh iya ya. Kenapa kok dia menekankan prayer yang penting? Karena dengan berdoa kita berjaga-jaga. Orang yang tidak berdoa itu orang yang tidak ada berjaga-jaganya. Tidak ada. Berdoa adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga kita berdoa. Kita tidak siap dan berjaga-jaga untuk segala keadaan kalau kita tidak memiliki kehidupan doa. Yang dimaksudkan ini bukan hanya berdoa, tetapi memiliki kehidupan doa. Berdoa dengan memiliki kehidupan doa kan beda. Di sini ada doa puasa karena setiap hari sebulan sekali, hari Jumat, hari Sabtu. Itu berdoa puasa. Tapi kehidupan doa kalian ada nggak? Kalau tidak, kalian hanya berdoa puasa 1 bulan sekali, hari Jumat, hari Sabtu di gereja ini. Itu berdoa. Tapi kalau punya kehidupan doa, it's two different things. Punya kehidupan doa, setiap hari Anda punya hubungan prayer to Jesus. Anda harus punya kehidupan doa. Berdoa, berjaga-jaga itu adalah orang Kristen yang punya kehidupan doa. Itu penting sekali. Berdoa dan berjaga-jaga membawa kita selalu mengalami update dari Tuhan. Itu update. Update itu kita bisa antisipasi. Kita selalu siap. Coba Anda, kalau lagi discourage, Anda masuk berdoa sama Tuhan. Habis berdoa, Anda, punya courage, punya semangat hidup, punya pengharapan. Itu punya damai sejahtera. Itu berarti Tuhan sudah take care you. Dia kasih you update. Dan Anda dapat mengantisipasi perubahan dan kemajuan zaman ini. Kalau Anda punya kehidupan doa. Jangan, siapakah orang yang malas itu? Bukan karena dia malas kerja. Kalau orang malas kerja, memang dia pengangguran, atau dia tidak punya kerjaan, belum dapat kerjaan, itu tidak bisa dibilang dia malas. Yang paling malas itu, yang betul yang disebut malas adalah orang yang tidak suka berdoa dan tak punya kehidupan doa. Itu orang malas. Itu orang malas. Karena berdoa tidak perlu perjuangan. Berdoa itu hanya lipat kaki, tutup mata, berdoa. Itu orang yang berdoa, orang yang selalu mengalami update, mengantisipasi perubahan-perubahan dalam dunia ini. Sedikit lagi. Pesawat terbang aja terus hebat. Yang nomor 1 yang paling ini third generation jet fighter. Ini third generation, senjatanya sudah banyak. Third generation, ini aja sudah mematikan. Tidak puas Amerika, dia create fourth generation jet fighter. Yang ini aja sudah setengah mati orang hadapi, dia bikin fourth generation. Habis itu yang terakhir dia buat F-22 Raptor. Yang ini lihat, ini fifth generation. Senjatanya nggak kelihatan tuh, lihat. Kalau yang lama ini senjatanya kelihatan semua, lihat. Yang ini nggak kelihatan senjatanya karena pesawat ini
berperang dengan strategi, dengan teknologi. Ya, tidak ada senjata, tapi di dalamnya senjatanya banyak. Ini 5th generation. Tidak puas tuh Amerika. Dia sekarang sedang menciptakan the 6th generation jet fighter. Lihat kan dunia. Luar biasa ya. Nah, kita orang Kristen. Dunia sudah makin krisis. Dosa-dosa baru keluar. Ya kan? Dosa-dosa baru pada muncul. Orang manusia memang itulah Daniel. Orang jahat akan tambah jahat. Orang beriman, dia tambah beriman. Kalau Anda ingin supaya lebih beriman, lebih baik hidup iman Anda, inilah zamannya. Inilah zaman. Anda bisa makin buruk, atau Anda bisa makin mengasihi Tuhan. Jadi kita membutuhkan gereja yang memiliki kesetiaan hingga ke 6 or 7 generation prayer warrior. Gereja punya kehidupan doa. Doa adalah tembok perlindungan perisai dan pertahanan yang baik untuk menangkal maupun untuk menyerang musuh-musuh rohani. Doa apa itu? Doa menembusi benteng-benteng iblis yang menguasai orang berdosa dan memberikan kuasa dalam memberitakan Injil. Itu prayer. Walaupun sedikit begini, it doesn't matter. Gereja itu bukan dia berapa besar, berapa banyak. Di gereja itu dia ada nggak kehidupan doa? Walaupun sedikit ini survive terus sampai Yesus datang. Daripada banyak-banyak, tidak ada kehidupan doa. Ujung-ujungnya UUB, ujung-ujungnya berkelahi. Doa membawa pertobatan jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini ada ini kesaksian terakhir yang saya mau bawa. Ini ada satu orang ibu namanya putri pemudi perempuan, Kristen Powers. Dia adalah bekerja sebagai di Clinton Administration. Tahun 92-98, ini baru. Jadi waktu dia kerja di Clinton Administration, di White House, zaman Clinton, dia ketemu boyfriend. Rupanya dia masih single. Ini unik sekali. Jadi dia mulai dating sama boyfriendnya. Hanya boyfriend itu anak Tuhan. Dan ini orang backgroundnya saksi Jehovah. Jadi dia tidak akan disaksi Yehova, lalu disaksi Yehova lagi. Jadi dia bukan hanya sesat, dia juga orang berdosa. Jadi 2 kali double dosanya. Dia ketemu dia dengan boyfriendnya sama-sama di Clinton Administration ini. 1 kali. Boyfriendnya datang mengunjungi dia di apartemen. Nah, untuk boyfriendnya sudah bertobat ini. Saya baca-baca. Rupanya boyfriendnya waktu datang di apartemen, pertama kali dia kunjungi apartemennya, nah kalau dia belum bertobat, sudah dia tidurin perempuannya. Kan perempuannya belum bertobat. Kan orang belum bertobat kan begitu. Dikunjungi apartemen, dia bukan apa, dia berzina. Tapi ini enggak, dia datang ke, ini perempuan, dia bilang, do you know Jesus? Dia sambar geledek, ini orang tidak kenal Tuhan betul kan. Wah, dia pikir dia datang apartemen, dia mau dating sama saya, tapi tahu-tahu dia datang, dia tanya, do you know Jesus? Dia nggak bisa jawab. Dia sampai, waduh, dia datang kemari, dia tanya dulu, I know Jesus. Ya sudahlah, ini adalah hari terakhir, hari terakhir dengan boyfriend saya. Rupanya enggak, boyfriendnya layani dia terus. Wah, luar biasa ya. Dan ini butuh orang Kristen yang seperti ini. Bukan lelaki hidung belang, ini laki-laki yang betul-betul sejati. Jadi dia pikir saya dari background saksi Jehovah. Nah, bagaimana ya? Jadi cerita punya cerita. Jadi dia mulai mendalami kekristenan, mulai mendalami pengenalan akan Tuhan. Tapi dia masih karena dia bukan tipenya orang yang seperti itu. Bukan religius, ya. Tapi dia ya nggak boyfriendnya Kristen, boyfriendnya ini masih jadi berkat dia. Doakan dia, bicara, saksikan tentang firman Tuhan sama dia. Pada suatu kali dia betul-betul makin hari dia makin maju, tapi dia masih belum bisa ambil keputusan. Dia pergi ke Thailand satu kali, mungkin ada tugas dari pemerintah White House, dia pergi ke sana. Wah, di sana katanya waktu dia tinggal di hotel katanya, dia merasakan bahwa Tuhan itu menampakkan diri sama dia. Dia ada lihat salib katanya dalam. Waduh,
kok saya bisa lihat the cross katanya ya. Waduh, jadi dia sudah pikir-pikir, aku mau telepon boyfriend saya katanya. Saya mau kasih tahu, rupa-rupanya boyfriendnya telepon dia dulu. Dia mau kasih tahu sama Kristen girlfriendnya. Rupanya sebenarnya dia ingin membuka hatinya bahwa saya mau lihat salib katanya di hotel ini. Lalu boyfriendnya tahu, teleponnya hanya mau kasih tahu, we have to break up katanya. Bahwa saya nggak bisa melanjutkan hubungan dating saya sama kamu. Karena siapa saya? Dia adalah anak Tuhan. Jadi dia nggak bisa dating sama kamu lagi. Di hari itu diputuskan tuh boyfriend girlfriendnya. Tapi girlfriendnya sudah hampir bertobat. Ya sudahlah, katanya dia juga kesal. Tapi dia juga karena pengalaman spiritualnya, dia pulang ke US. Lalu dia bertemu dengan orang gereja. Di gereja dia ikut Bible study. Akhirnya dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sekarang dia menjadi salah satu mengisi, ada satu jurnal kekristenan yang terkenal. Dialah orangnya yang bekerja untuk mengisi artikel di dalam satu jurnal kekristenan di US yang terkenal. Saya lupa dia punya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat ya, Tuhan ini dia bekerja luar biasa. Dia bekerja luar biasa. Dan dia ini dalam dunia yang sekarang ini, dia menangkan banyak orang. Dia menangkan banyak orang-orang dari penjara. Dia menangkan banyak orang dari orang-orang atletik, orang-orang pemerintah. Hei, kalau begitu, kalau kita berdoa untuk orang-orang ini, itu ada hasilnya. Kita bisa. Nah, itulah, kita harus memiliki kehidupan doa. Dengan menjaga stamina kerohanian kita. Membangun hidup iman dan pelayanan kita kepada Kristus. Kita berdoa. Jangan habiskan waktu hanya duduk di rumah nonton kabel, nonton TV, main apa itu? Text message itu. Kehidupan doa yang baik adalah kehidupan iman yang membawa kita setia sama Allah. Tanda-tanda orang pilihan Allah adalah orang percaya yang memiliki kehidupan doa. Anda tahu Anda bukan orang pilihan Tuhan kalau Anda tidak memiliki kehidupan doa yang teratur. Kenapa kalau orang tidak punya kehidupan doa, itu susah untuk setia sampai akhir. Itu maksudnya. Ya. Tidak berjaga-jaga dan berdoa akan kehilangan kesempatan dan berkat. Ya. Ini fisherman lagi mau nangkap ikan. Tapi karena ini kan saya baca di Yahoo tadi pagi. Tapi karena dia ikan besar lewat. Ada ikan besar dia itu seperti gara-gara gitu. Berkat besar lewat. Itu bukan ikan besar lagi, itu whale sedang lewat di depan dia. Pancingnya tidak dimakan karena dia. Bagaimana kita? Kita jangan melewati banyak berkat tuh. Berdoa yang banyak berkat Tuhan. Tuhan itu ya, dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, dan 34 tahun saya melayani Tuhan. Saya mempertahankan kehidupan doa saya dan mendoakan banyak orang, banyak gereja, banyak hamba Tuhan. Nah, bukan mau show off, bukan ya. Jadi dalam pengalaman hidup saya, Tuhan selalu membuat kemudahan-kemudahan dalam hidup saya. Ngerti nggak? Maksud saya bukan supaya kita malas, bukan, itu bukan maksudnya. Banyak Tuhan itu ya, karena kehidupan doa kita jangan hanya doakan diri sendiri lah, doakan orang tua kita, anak kita, cucu kita supaya mereka berhasil. Doakan orang lain. Other people, doakan orang lain, doakan gereja-gereja, doakan pendeta-pendeta, doakan itu. Do it. Tahu nggak? Itu sangat indah sekali dalam hidup. Dengan demikian kita akan selalu siap dalam mengantisipasi semua yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Biarlah jemaat GKIM ini, Tuhan mencurahkan anugerah kasih karunia-Mu. Sehingga jemaat-Mu di sini mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Mereka selalu hidup dalam doa, memiliki kehidupan doa tiap-tiap hari sampai Engkau datang kepada kedua. Berkati umat-Mu di tempat ini, berkati firman-Mu yang sudah hamba-Mu ini sampaikan dalam nama Yesus. Amin.